Aku dan suamiku, Ulin, telah menikah selama 5 tahun. Pernikahan kami, seperti kebanyakan pasangan lainnya, penuh dengan suka dan duka. Namun, aku selalu berpikir bahwa hubungan kami cukup kuat untuk bertahan dari segala cobaan. Aku bekerja sebagai pegawai kantor di sebuah perusahaan swasta. Sementara Ulin adalah seorang wirausahawan yang lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah. Awalnya, kehidupan kami terasa indah. Setiap pagi, aku menyiapkan sarapan untuk Ulin sebelum berangkat kerja. Aku selalu mencium keningnya sebelum pergi, mengingatkannya untuk menjaga kesehatan dan makan tepat waktu. Sepulang kerja, aku berusaha sebisa mungkin untuk tetap memberikan kemperutan bersamanya, meskipun tubuhku seringkali lelah karena tuntutan pekerjaan. Sejak dulu, aku memang terbiasa bekerja keras. Aku ingin membangun masa depan yang lebih baik bersama Ulin. Aku ingin memastikan bahwa rumah tangga kami stabil, baik secara finansial maupun emosional. Namun, aku tidak pernah menyangka bahwa kesibukan yang kulakukan demi keluarga justru menjadi celah yang membuatku kehilangan segalanya dalam pikiranku. Aku sudah menjadi istri yang baik. Aku tidak pernah membiarkan Ulin merasa kekurangan, baik dalam hal materi maupun kasih sayang. Kami bahkan sering pergi berlibur bersama, merencanakan masa depan yang indah, dan berbagi impian tentang membangun keluarga kecil yang bahagia. Aku tidak menyangka bahwa di balik semua itu, suamiku telah mengkhianatiku dengan cara yang paling menyakitkan. Adikku, Ratna, baru saja lulus kuliah saat ia memutuskan untuk tinggal bersamaku dan Ulin untuk sementara waktu. Ia masih mencari pekerjaan, dan sebagai kakaknya, aku dengan senang hati menerimanya tinggal di rumah kami. Lagi pula, aku dan Ratna sangat dekat sejak kecil. Aku pikir keberadaan Ratna di rumah akan menjadi hal yang baik. Selain bisa membantunya secara finansial, aku juga senang karena ada seseorang yang menemani Ulin saat aku bekerja. Aku merasa tenang meninggalkan rumah karena aku tahu ada orang yang aku percayai di sana. Halo sahabat Tinta Pena Story, kali ini ada kisah menarik nih. Jangan lupa bantu tembusin target admin sampai 250 like ya, agar admin lebih semangat. Hari-hari awal berjalan seperti biasa. Ratna sering membantuku mengurus pekerjaan rumah, memasak, dan merapikan rumah. Ia juga terlihat akrab dengan Ulin, yang awalnya aku anggap sebagai sesuatu yang wajar. Aku senang melihat mereka bisa berkomunikasi dengan baik, karena itu berarti Ratna merasa nyaman tinggal di rumah kami. Aku bahkan pernah bercanda dengan Ratna, bahwa dia beruntung bisa tinggal di rumah yang nyaman dengan kakak ipar yang baik hati seperti Ulin. Ratna hanya tersenyum, dan aku tidak pernah menyadari bahwa ada sesuatu yang tersembunyi di balik senyumannya. Namun, seiring berjalannya waktu, aku mulai merasa ada sesuatu yang berbeda dalam rumah tangga kami. Aku tidak tahu kapan tepatnya perasaan itu muncul, tetapi aku mulai merasakan bahwa ada jarak antara aku dan Ulin. Dia tidak lagi menatapku dengan penuh cinta seperti dulu. Sentuhannya terasa lebih dingin, dan ia mulai lebih sering menghabiskan waktu dengan ponselnya. Aku mencoba mengabaikan perasaan itu, berpikir bahwa mungkin dia hanya sedang stres dengan pekerjaannya. Tapi, semakin lama, perasaan itu semakin menggangguku. Ada sesuatu yang salah, tapi aku tidak bisa menunjuk dengan pasti apa itu. Sampai akhirnya, malam itu tiba. Malam yang menghancurkan segalanya. Hari itu, aku pulang lebih awal dari biasanya. Pekerjaan di kantorku selesai lebih cepat, dan aku ingin memberikan kejutan untuk Ulin. Aku sudah membeli makanan kesukaannya di perjalanan pulang, membayangkan betapa senangnya dia saat melihatku datang lebih cepat dari biasanya. Aku bahkan merasa sedikit bersalah, karena selama ini aku terlalu sibuk bekerja.
Aku pikir mungkin ini saat yang tepat untuk menghabiskan waktu berkualitas dengannya, mengobrol, dan membangun kembali kedekatan kami. Saat aku sampai di rumah, suasana terasa sepi. Lampu di ruang tamu menyala, tetapi aku tidak melihat siapapun di sana. Aku berjalan pelan menuju kamar, berusaha tidak membuat suara agar kejutan ini tetap berjalan sesuai rencana. Namun, saat aku membuka pintu kamar, aku membeku. Nafasku tercekat, mataku membelalak, tak percaya dengan apa yang kulihat di depan mataku. Di atas ranjang yang selama ini menjadi saksi cinta kami, suamiku dan adikku sedang asyik ngemprut. Mereka tidak menyadari kehadiranku hingga aku menjatuhkan kantong belanjaan dari tanganku. Suara jatuhnya kantong plastik itu membuat mereka tersentak. Ratna menoleh dengan wajah pucat, sementara Ulin langsung bangun dengan ekspresi panik di wajahnya. Aku tidak bisa berkata-kata, kakiku terasa lemas. Aku ingin berteriak, tetapi suaraku seolah hilang. Aku hanya bisa berdiri di sana, menatap mereka dengan mata penuh air mata yang siap jatuh kapan saja. Kak, aku bisa jelasin? Suara Ratna terdengar bergetar. Air matanya sudah mengalir di pipinya. Namun, aku tidak peduli. Tidak ada penjelasan yang bisa membuat semua ini masuk akal. Tidak ada alasan yang cukup untuk membenarkan pengkhianatan ini. Aku menatap Ulin dengan mata penuh kemarahan dan luka. Aku ingin mendengar apa yang akan dia katakan. Tetapi, di saat yang sama, aku tidak yakin ingin mendengar kebohongan lainnya. Ulin mendekat, mencoba meraih tanganku, tetapi aku segera menarik diri. Aku hilaf, katanya dengan suara lirih. Aku gak tahu gimana bisa sampai seperti ini, tapi aku gak mau kehilangan kamu. Kata-katanya justru membuat dadaku semakin sesak. Bagaimana bisa dia mengatakan itu setelah apa yang kulihat? Bagaimana bisa dia meminta aku untuk tetap bersamanya setelah dia ngemprut dengan adikku sendiri? Aku ingin marah, ingin menamparnya, ingin berteriak, tetapi tubuhku terasa terlalu lemah untuk melakukan semua itu. Aku hanya bisa menangis. Aku merasa seluruh dunia yang kubangun selama 5 tahun terakhir runtuh dalam sekejap. Aku menatap Ratna yang masih berdiri dengan tubuh gemetar. Kenapa Ratna? Tanyaku dengan suara lirih. Kenapa kamu lakukan ini ke aku? Ratna menangis semakin kencang. Aku gak tahu, Kak. Aku gak sengaja. Aku juga gak mau ini terjadi. Katanya terbata-bata. Aku tertawa pahit. Tidak sengaja? Bagaimana bisa kamu ngemprut tanpa sengaja? Ini bukan sebuah kesalahan kecil. Ini adalah pengkhianatan terbesar yang bisa kulihat dengan mata kepala sendiri. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku berbalik dan berjalan keluar dari kamar. Aku berlari keluar rumah dengan air mata yang mengalir deras di pipiku. Aku tidak tahu harus pergi kemana, tetapi aku tahu aku tidak bisa berada di rumah itu lagi. Aku merasa sesak, seakan dunia ini terlalu kecil untuk menampung rasa sakit yang kurasakan. Aku mengambil ponselku dengan tangan gemetar dan menghubungi sahabatku, Okta. Okta, aku butuh tempat untuk tinggal malam ini, kataku dengan suara bergetar. Okta yang mendengar isak tangisku, langsung menyadari bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Datanglah ke rumahku sekarang, katanya. Tanpa banyak bertanya, aku segera pergi, meninggalkan rumah yang kini terasa seperti neraka bagiku. Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan selanjutnya. Aku tidak tahu bagaimana aku akan menghadapi kenyataan ini. Yang aku tahu, hatiku hancur berkeping-keping, dan aku tidak yakin apakah aku bisa menyatukannya kembali. Keesokan paginya, aku terbangun di kamar Okta. Kepalaku terasa berat, mungkin karena terlalu banyak menangis semalam. Rasanya seperti mimpi buruk, tapi sayangnya ini nyata.
Begitu membuka mata, aku berharap semuanya hanyalah ilusi, bahwa aku akan bangun di samping suamiku, bahwa aku akan melihat Ratna duduk di ruang tamu sambil bermain ponsel seperti biasa. Tapi kenyataannya, aku ada di sini, di rumah orang lain, karena dikhianati oleh dua orang yang paling kucintai. Pikiranku berputar-putar. Aku masih tidak bisa menerima kenyataan ini. Aku ingin menganggap semua ini hanyalah kesalahpahaman, tapi bayangan Ulin dan Ratna saat ngemprut malah terus menghantui benakku. Aku mencoba berpikir jernih, mencoba mencari alasan yang bisa membuatku memaafkan mereka. Tapi apa? Ada alasan yang cukup kuat untuk sebuah pengkhianatan seperti ini? Tidak ada. Aku teringat bagaimana Ulin menangis semalam, meminta maaf dan mengatakan bahwa dia khilaf. Aku juga teringat wajah Ratna yang dipenuhi air mata. Bibirnya gemetar saat berusaha menjelaskan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Tapi, aku tidak ingin mendengar penjelasan mereka. Aku sudah cukup melihat bukti dengan mata kepalaku sendiri. Aku sudah cukup terluka. Okta masuk ke kamar dengan secangkir teh hangat. Kamu gak harus buru-buru ambil keputusan, tapi kamu juga gak boleh membiarkan mereka mempermainkan perasaanmu, katanya sambil menatapku penuh perhatian. Aku mengangguk pelan. Aku tahu, aku harus mengambil keputusan. Aku tidak bisa terus berada dalam bayang-bayang pengkhianatan ini. Tapi keputusan seperti apa yang harus kuambil? Haruskah aku memaafkan mereka dan mencoba memperbaiki semuanya? Atau haruskah aku pergi dan meninggalkan semua ini di belakang? Siang itu, akhirnya aku memberanikan diri untuk pulang ke rumah. Aku tidak ingin bertemu Ulin dan Ratna, tapi aku harus mengambil barang-barangku. Aku memutuskan untuk tinggal sementara di rumah Okta sampai aku bisa benar-benar berpikir jernih. Saat aku tiba, rumah itu terasa asing. Tempat yang dulu penuh dengan kenangan manis kini terasa dingin dan penuh luka. Ulin langsung berdiri begitu melihatku masuk. Sayang, tolong dengarkan aku, katanya memohon. Aku tidak menjawab. Aku berjalan melewatinya tanpa menoleh. Aku ingin segera membereskan barang-barangku dan pergi. Aku tak ingin mendengar kebohongan atau alasan-alasan kosong darinya. Tapi sebelum aku bisa sampai ke kamar, Ratna keluar dari dalam dengan wajah penuh air mata. Kak, aku mohon, jangan benci aku, katanya dengan suara bergetar. Aku berhenti sejenak. Jujur saja, aku ingin membencinya. Aku ingin membalas semua rasa sakit ini. Tapi yang aku rasakan saat menatap wajahnya justru kelelahan yang amat dalam. Aku sudah tidak punya energi untuk membenci atau marah. Aku hanya ingin pergi. Aku gak membencimu Ratna, kataku akhirnya, suara lirih. Aku cuma kecewa. Ratna menangis semakin kencang, tapi aku tak ingin berlama-lama. Aku masuk ke kamar, mengambil koper, dan mulai mengemas barang-barangku. Aku bisa merasakan Ulin berdiri di pintu, memperhatikanku dengan tatapan sedih. Tapi aku sudah tidak peduli. Saat koperku siap, aku berbalik menatapnya untuk terakhir kali. Kita selesai, kataku pelan tapi tegas. Ulin menunduk, tidak berusaha menahan atau membujukku lagi. Dia tahu aku sudah mengambil keputusan. Hari-hari setelah perceraian itu adalah hari-hari terberat dalam hidupku. Aku harus bangkit dari kehancuran emosional, membangun kembali hidupku yang hancur berkeping-keping. Aku memutuskan untuk tidak menghubungi Ulin maupun Ratna. Aku juga memblokir nomor mereka. Aku tahu, aku butuh waktu untuk menyembuhkan diri. Aku berusaha menyibukkan diri dengan pekerjaan. Aku mengambil proyek-proyek tambahan di kantor agar pikiranku tetap teralihkan. Aku juga mulai mencoba melakukan hal-hal yang selama ini aku abaikan, seperti membaca buku, menonton film favorit, dan berolahraga. Tapi tetap saja, ada malam-malam di mana aku terbangun dengan mata basah oleh air mata.
Ada saat-saat di mana aku merasa begitu kosong dan hampa. Suatu malam, aku duduk sendirian di balkon apartemen kecil yang kusewa setelah meninggalkan rumah dan rumah sahabatku. Aku menatap langit yang gelap, bertanya-tanya mengapa semua ini harus terjadi padaku. Apa aku kurang baik sebagai istri? Apa aku terlalu sibuk dengan pekerjaanku? Aku mencoba mencari kesalahan dalam diriku, tapi kemudian aku menyadari sesuatu. Pengkhianatan bukanlah salahku. Aku mencintai mereka dengan tulus. Aku sudah melakukan yang terbaik, tapi ada hal-hal di dunia ini yang di luar kendali kita. Terkadang, orang yang kita cintai memilih untuk menyakiti kita, dan saat itu terjadi, kita hanya punya dua pilihan, bertahan dalam kepedihan atau melepaskan dan melanjutkan hidup. Waktu berlalu, dan luka itu perlahan mulai sembuh. Aku mulai menerima kenyataan bahwa kehilangan mereka bukanlah akhir dari hidupku. Justru, ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Aku belajar bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada satu orang atau satu hubungan. Aku bisa bahagia dengan caraku sendiri. Aku juga belajar untuk memaafkan, bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri. Aku tak ingin terus hidup dengan beban kebencian. Aku ingin bebas. Aku ingin menjalani hidup tanpa bayang-bayang masa lalu. Suatu hari, tanpa sengaja, aku bertemu dengan seorang teman lama. Dia mengajakku untuk bergabung dalam sebuah komunitas yang fokus pada penyembuhan diri dan pengembangan pribadi. Aku mulai mengikuti berbagai kegiatan, bertemu dengan orang-orang baru, dan menemukan kembali diriku yang dulu hilang. Dan di sanalah aku menyadari sesuatu. Aku tidak kehilangan segalanya. Aku masih memiliki diriku sendiri. Aku masih punya kesempatan untuk menciptakan kebahagiaan baru dari pengalaman ini. Aku belajar bahwa tidak semua orang yang kita cintai akan setia kepada kita. Tapi saat kita dikhianati, kita harus memilih untuk tidak membiarkan luka itu menghancurkan kita. Kita harus bangkit, belajar, dan menjadi lebih kuat. Aku pernah berpikir bahwa aku tidak akan bisa hidup tanpa mereka. Tapi nyatanya, aku bisa. Aku bahkan menemukan kebahagiaan yang lebih besar setelah melepaskan mereka. Kini, aku tidak lagi menyimpan dendam. Aku tidak lagi membiarkan masa lalu mengendalikan hidupku. Aku telah berdamai dengan diri sendiri. Dan yang terpenting, aku telah belajar bahwa cinta sejati bukanlah tentang bertahan dalam hubungan yang menyakitkan, tapi tentang memiliki keberanian untuk melepaskan sesuatu yang tidak lagi membuat kita bahagia. Aku memilih diriku sendiri, dan itu adalah keputusan terbaik yang pernah aku buat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe Tinta Pena Story, agar tidak tertinggal cerita yang lebih menarik lainnya. Dan satu lagi, bantu like video ini sampai 250 like, agar admin semakin bersemangat menghibur teman-teman semua.